Selamat datang Silva, Mbak Fitri. Ini Mbak Fitri jadi pemateri diskusi kali ini. Silakan Mbak Fitri langsung live bareng. Tunggu sebentar. Masih menunggu Mbak Fitri. Selamat datang teman-teman. Masih nunggu pemateri. Kita tunggu sebentar. Selamat datang Mbak Fit. Hai, hai. Iya Mbak Fit, Mbak Fitri lagi ngapain? Hai, Lagi di kantor Mbak? masih di kantor. Oh iya. Lagi nggak ngapa-ngapain? Lagi kangen sama Holly? Nggak? Iya Mbak. Mbak Fit, diskusi kali ini mengenai monetisasi rapid test. Aku buka dulu ya Mbak Fit. Boleh, boleh. Iya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, seperti diskusi-diskusi yang sebelumnya, kami dari Dames Juris mengadakan diskusi dengan Mbak Fitriana Kasyani. Ini seorang lawyer, dulu satu kampus sama saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, diskusi kali ini kita akan membahas mengenai monetisasi rapid test. Nah, perlu kita ketahui bahwa rapid test itu adalah merupakan suatu bentuk metode screening awal, yakni untuk mendeteksi antibodi yang bernama imunoglobin. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa rapid test ini bukan merupakan suatu metode untuk mendeteksi seseorang tersebut positif atau negatif terkena COVID-19. Namun rapid test itu hanya memberikan suatu bentuk antibodi untuk melihat seseorang tersebut memiliki gejala COVID-19 atau tidak memiliki gejala COVID-19. Nah, seseorang yang dapat mengikuti rapid test ini dikategorikan menjadi 3 kategori, yakni kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A yakni adalah seseorang yang termasuk dalam ODP maupun PDP, orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan, dan juga orang-orang yang memiliki kontak langsung dengan orang ODP maupun PDP, seperti keluarga, kerabat, ataupun petugas kesehatan. Nah, mengenai kategori B itu sendiri adalah orang-orang yang berprofesi maupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat umum seperti bandara, terminal, kemudian seseorang yang memberikan pelayanan publik. Nah, untuk kategori C itu sendiri adalah orang-orang dengan gejala COVID-19 yang dimana telah dikonfirmasi oleh petugas kesehatan bahwa seseorang tersebut sedang mengalami suatu gejala COVID-19. Nah, mengenai rapid test itu sendiri, sebenarnya WHO ya Mbak Fit itu belum memberikan anjuran bahwa seseorang yang berpergian jauh itu harus menggunakan rapid test. Nah, dari WHO sendiri belum memberikan himbauan seperti itu. Nah, apabila kita bandingkan dengan negara lain
yakni seperti contohnya di Australia itu ketika masyarakatnya berpergian jauh itu hanya dikarantina selama 14 hari. Apabila masyarakatnya tersebut mengalami suatu gejala COVID-19, maka akan ditindaklanjuti. Apabila selama 14 hari itu tidak mengalami gejala, maka seorang tersebut boleh untuk keluar dan tidak dikarantina lagi. Nah, mengenai rapid test itu sendiri sebenarnya dibentuk oleh atau diberikan anjuran oleh gugus tugas ya Mbak Fit. Gugus tugas uh, percepatan penanganan di COVID-19 ini, yang dimana gugus tugas ini dibentuk pada 13 Maret tahun 2020, yang dimana gugus tugas ini bertanggung jawab kepada Presiden dan langsung di bawah Presiden, yang dimana tetap dalam di bawah dari Badan Penanganan Bencana. Nah, mengenai gugus tugas ini, pengaturan mengenai rapid test itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 9 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkereta apian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan. Maksud dari persyaratan ini adalah tidak adanya suatu gejala seseorang tersebut terkena dari COVID-19. Namun yang menimbulkan pertanyaan di sini Mbak Fit, ini mengenai tempat umum atau transportasi itu hanya udara dan hanya kereta api Mbak Fit. Nah, mengenai bus itu tidak dikategorikan seseorang tersebut wajib untuk melakukan rapid test. Nah, ini sebenarnya menimbul kerancuan dan tidak jelas aturannya. Kemudian untuk yang kedua, gugus tugas menganjurkan untuk menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif dan surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan seseorang tersebut. Nah, ini juga menimbulkan kerancuan, Mbak. Kalau misalnya dalam waktu 14 hari ternyata di tengah-tengah seorang tersebut terkena COVID-19, nah surat ini menjadi percuma seperti itu. Nah, aturan mengenai penanganan COVID itu rapid test yang dianjurkan oleh gugus tugas tersebut sebenarnya bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, mengenai keputusan Menteri Kesehatan tersebut hanya dianjurkan ketika seseorang berpergian jauh atau menggunakan kendaraan umum itu hanya memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak, sehingga adanya suatu disparitas antara aturan gugus tugas dengan keputusan Menteri Kesehatan itu sendiri. Nah, di sini Mbak Fit yang menjadi perbincangan kita adalah bentuk monetisasinya. Jadi sebenarnya di mana sih letak monetisasinya? Nah, ini ada beberapa data Mbak Fit yang saya riset kecil-kecilan itu mengenai maskapai Garuda Indonesia Group itu mematok harga rapid test itu 315.000 yang dimana hasil dari rapid test itu akan keluar 20 menit. Kalau PCR itu sendiri itu 1,5 juta dan akan keluar 3 hari. Nah, kemudian Lion Air Group itu mengeluarkan biaya rapid test 95.000, Sriwijaya Group mengeluarkan 300.000 sampai dengan 450.000, Citylink yakni gratis tapi harus melakukan pembelian tiket melalui website dan aplikasi mobile punya Citylink sendiri. Nah, yang dimana gratis kepada 500 orang pendaftar pertama. Nah, di bandara juga Mbak Fit, di Yogyakarta International Airport itu mematok harga 290.000, Bandara Soekarno-Hatta mematok 199.000 sampai dengan 280.000. Kemudian Bandara Hussein Sastranegara mematok 225.000, Bandara Supadio mematok 280.000 sampai 300 sampai 500.000 itu sendiri. Nah, mengenai PCR itu 1,2 juta sampai 2,5 juta lebih. Nah, apabila Mbak Fit kita bandingkan dengan surat edaran nomor HK 02 tahun 2020 ini dianjurkan bahwa biaya rapid test hanya 150.000. Nah, inilah yang menjadi perbincangan bahwa mungkin ada bentuk monetisasi di sini. Ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan keadaan darurat tersebut menjadi sebuah keuntungan karena tidak sesuai dengan biaya rapid test yang ditentukan dalam surat edaran. Yang dimana hal ini menimbulkan banyak pertentangan. Nah, kemudian begini teman-teman, karena hari ini saya mengajak Mbak Fitri, kebetulan kantornya Mbak Fitri ini sedang mengajukan gugatan ya Mbak Fitri, di kantor Soleh and Partner ini mengajukan gugatan mengenai gugus tugas itu ya Mbak Fit. Surat edaran gugus tugas. Surat edaran kalau nggak salah
Nomor Surat 7. edaran gugus tugas nomor 9. Oh, nomor 9 tahun Nomor 2020 Mbak 9 Fit ya. karena Tentang jadi gini, harus dipahamkan dulu surat edaran gugus tugas soal kewajiban rapid test itu awalnya keluar karena ada surat edaran nomor 7 tahun 2020 Oh yang ya. awalnya hasil rapid test itu hanya berlaku 3 hari. Kemudian dianggap bahwa kok 3 hari aja, sementara ada beberapa orang yang harus menetap di satu tempat agak lama. Jadi kalau misalnya hanya 3 hari aja, otomatis kan kita harus rapid test ulang. Sehingga diperpanjanglah melalui surat edaran nomor 9 tahun 2020. Gitu. Mm-mm. Ya, jadi sekarang lagi proses udah masuk ya Mbak ke MA ya Mbak Fit ya gugatannya. Per 1 minggu yang lalu sebetulnya kita sudah mendapatkan surat resmi dari MA bahwa nomor perkara uji material kita sudah terregistrasi. Nanti kalau saya ingat, ini kebetulan berkasnya juga masih belum saya cari. Sebetulnya ada nomor registrasinya, cuma nanti kalau ini sudah ketemu, saya kasih tahu nomor registrasinya. Iya Mbak Fit siap. Nah, ini Mbak Fit kebetulan sore hari ini kami juga meminta penjelasan atau pembahasan mengenai monetisasi yang kebetulan kantornya Mbak Fitri sudah mengajukan gugatan mengenai hal tersebut. Silakan Mbak Fitri untuk mengisi materi. Ya, sebetulnya ini bukan mengisi materi, tapi lebih ke sharing apa yang sudah Ya, diajukan oleh kantor kami gitu. Sebetulnya kalau yang diajukan di uji material diajukan oleh kami adalah terkait ada aturan-aturan yang tidak sesuai gitu. Antara surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 itu tidak sesuai dengan aturan di atasnya. Adanya gugus tugas ini kan harus ini. Gugus tugas itu bukan lembaga yang menentukan, harusnya ya, bukan lembaga yang menentukan bahwa harus rapid test, harus ini, harus ini gitu. Tapi kemudian mereka mengeluarkan aturan melalui surat edaran nomor 9. Awalnya surat edaran nomor 7 tahun 2020, kemudian diganti dengan surat edaran nomor 9 tahun 2020, di mana untuk calon penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dan laut itu harus menyertakan surat kesehatan, surat pernyataan bahwa dia dalam keadaan sehat, atau dia menyertakan surat hasil rapid test atau hasil PCR. Kalau hasil rapid test dia berlaku 14 hari, kalau PCR sekitar berapa ya? Kemarin hampir sama 14 hari kalau tidak salah ya. Nanti minta tolong dikoreksi bagi yang sudah baca surat edarannya. Nah, tapi aturan di atasnya tidak berbicara soal tidak berbicara soal kewajiban untuk rapid test atau kewajiban untuk PCR. Misalnya surat keputusan Menteri Kesehatan itu dia tidak sama sekali tidak mewajibkan bahwa calon penumpang itu harus menyertakan hasil rapid test atau PCR. Begitupun juga dengan surat Permenhub nomor sebentar. Saya harus cek dulu ya. Nanti kalau nomornya salah nanti kita yang ribut. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2020 di lampiran A petunjuknya sama lampiran B, bahkan sampai di lampiran C terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan itu tidak ada sama sekali yang mewajibkan calon penumpang baik moda transportasi udara, laut maupun darat itu harus menyertakan hasil rapid test. Hanya memang dalam petunjuk teknisnya itu selalu dibilang bahwa harus menyertakan surat keterangan sehat, satu. Kedua, dilarang menghindari area muka gitu. Jangan ibaratnya jangan terlalu sering pegang area muka. Itu dua. Ketiga, harus sering-sering cuci tangan. Keempat, harus menjaga jarak minimal 1 meter. Tapi informasi terbarunya karena virus corona ini ternyata penyebarannya sudah bisa melalui udara, maka jarak 1 meter itu sebenarnya sudah tidak berlaku gitu, harusnya lebih dari 1 meter. Yang terbaru memang aturannya 2 meter gitu. Itu. Makanya bagi kami kok agak aneh gitu. Sementara surat surat dari Kementerian Kesehatan tidak pernah ada mewajibkan, kemudian keputusan Menteri Perhubungan juga tidak pernah mewajibkan, tiba-tiba muncul nih surat edaran gugus tugas mewajibkan rapid test atau PCR. Padahal pada praktiknya sebenarnya kalau PCR agak jarang dipakai. Pada praktiknya selalu calon penumpang, terutama yang moda transportasi udara, itu selalu pakai surat keterangan rapid test. Sementara WHO sendiri sampai dengan hari ini itu belum merekomendasikan, bahkan belum dalam tanda kutip ya, belum memberikan rekomendasi bahwa rapid test itu alat yang sangat valid untuk menentukan seseorang itu terkena virus corona atau tidak. Karena rapid test itu tadi kalau disampaikan sama Holly di awal, itu hanya untuk alat screening awal kok.
untuk menentukan ini orang antibodinya bagus atau enggak gitu. Hasilnya toh misalnya hasilnya seseorang itu reaktif, itu dia harus isolasi mandiri 14 hari, kemudian harus segera untuk melakukan PCR gitu. Makanya menurut kami seharusnya yang diajukan oleh pemerintah, yang diwajibkan oleh pemerintah itu bukan rapid test, tapi PCR gitu. Karena ya kalaupun misalnya nih, misalnya kalau misalnya rapid test ya, saya hari ini rapid test, tiba-tiba hasilnya 2 jam kemudian, 3 jam kemudian saya hasilnya reaktif. Padahal belum tentu itu karena virus corona. Bisa jadi karena virus-virus yang lain. Karena kalau di rapid test itu kan tekniknya diambil seperti kita cek golongan darah, diambil pakai alat gitu ya, diambil darahnya sedikit, kemudian diteteskan di alat rapid test. Kemudian nanti kita tinggal tunggu apakah itu garis 1 atau garis 2. Kalau garis 2 artinya memang kita reaktif gitu. Nah, pertanyaannya pada saat saya rapid test gitu, apakah betul kondisi badan saya lagi bagus, lagi fit, atau misalnya jangan-jangan saya lagi flu sehingga kondisi badan lagi drop. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi. Tapi kalau dengan PCR, PCR itu dimasukkan alat di hidung, kemudian sampai dengan ke tenggorokan tuh diambil apa? Ada kelenjarnya itu diambil untuk kemudian dimasukkan ke lab. Nah, itu yang lebih akurat. Kenapa? Menurut kami, kenapa tidak dianjurkan saja PCR yang memang lebih akurat? Tidak dengan rapid test yang tiba-tiba hasilnya hari ini non reaktif, nanti 3 hari kemudian kita reaktif, nanti berubah-ubah lagi gitu. Dan biayanya pun tidak murah. Bahkan kalau informasi dari Holly hari ini, maskapai penerbangan itu masing-masing sudah mematok harga. Misalnya kalau tadi yang saya catat ada Garuda, harga untuk rapid testnya 315.000, dengan hasilnya keluarnya 20 menitan. Sementara untuk PCR 1,5 gitu. Hasilnya 3 hari. Apakah betul, memang betul nih maskapai-maskapai ini diperbolehkan untuk mengeluarkan hasil rapid test, atau memang betul ada aturan yang mereka boleh nih menyelenggarakan rapid test gitu. Apakah memang bisa dijamin bahwa ketika dibuka nih maskapai pada buka rapid test rame-rame seperti itu, bisa nggak menjamin bahwa orang-orang tidak berbondong-bondong ke mana, ke bandara misalnya? Kan hal-hal yang seperti itu yang harusnya difikirkan gitu. Karena itu efek, kalau saya boleh bilang itu sebetulnya yang seperti ini itu efek dari surat edaran gugus tugas. Sedikit-sedikit harus rapid test gitu. Padahal kalau sebetulnya rapid test juga tidak menjamin orang itu kena virus corona atau tidak gitu. Kalau aturan-aturan lainnya tidak mewajibkan, kenapa harus ada rapid test? Sementara ya nih, ibarat kata kalau kita mau naik pesawat aja di bandara, kita masuk bandara harus dicek suhu. Suhu dengan kalau sudah di atas 38 derajat itu nggak boleh, harus keluar. Kemudian di dalam masih ditanya, suhu 38 itu masih ditanya, hasil rapid testnya mana? Kalau hasil rapid testnya non reaktif, pertanyaannya yang dipakai hasil rapid test atau cek suhu? Kan ini rancu gitu. Jadi mana yang mau dipakai patokan? Kalau memang yang dipakai patokan adalah cek suhu, maka tidak perlu rapid test. Apapun hasil rapid testnya, ketika suhunya di atas 38 derajat harus keluar dong, nggak boleh naik pesawat dong gitu. Atau kalau misalnya memang yang dipakai adalah hasil rapid test yang jangka waktunya 14 hari dan itu bisa berubah-ubah karena sistem imun, lagi-lagi ini dipengaruhi oleh sistem imun. Sistem imun tubuh kita itu nggak tiba-tiba hari ini bentuk, besok jadi imunnya jadi bagus, nggak gitu juga kan, butuh waktu gitu. Apakah itu yang dipakai sepanjang 14 hari loh ya? Hari ini saya tes, misalnya 3 hari lagi saya terbang, masih bisa dipakai dong logikanya. Apakah ketika saat saya pakai hasil rapid test itu, saya dalam kondisi yang oke? Jangan-jangan hasilnya akan berbeda pada saat itu. Makanya harus menurut kami sih pemerintah harus mulai berani untuk menentukan gitu, mana yang mau dipakai, misalnya di bandara atau di pelabuhan atau dimanapun ya, mana yang mau dipakai, suhu atau hasil rapid test gitu. Walaupun dua-duanya masih belum ada yang akurat ya, sekali lagi yang akurat tetap PCR gitu. Tapi kan PCR juga harganya tidak murah. Kalau tadi yang ditanyakan ini ada nggak sih monetisasi gitu? Bagi saya ya mungkin saja ada gitu. Dugaan itu selalu ada. Kalau melihat sekarang maskapai semua buka, bahkan ada yang menggratiskan kayak maskapai Citylink tadi infonya. Digratiskan untuk 500 orang pertama yang mendaftar dengan catatan membeli tiket melalui website. Pertanyaannya, ketika ada gerakan seperti itu, berarti seolah-olah nih ya, dalam tanda kutip, seolah-olah masyarakat itu ya sudah, naik aja pesawat, nggak apa-apa kok, aman kok gitu. Halo, Holly? Iya Mbak Fit? Oh ya. Iya, jelas Mbak Fit.
Oke, jadi menurut kami kalau pertanyaannya ini apakah rapid test ini dianjurkan atau enggak, ya kalau WHO tidak menganjurkan gitu. Yang WHO anjurkan sekali lagi ya PCR, tetap hasilnya lebih akurat gitu. Kalau ditanya apakah ini ada kemungkinan bertabrakan dengan aturan yang lain, jelas karena surat edaran gugus tugas itu isinya sama sekali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan atau petunjuk teknis yang ada di surat keputusan Menteri Kesehatan, kemudian dalam peraturan Menteri Perhubungan pun tidak pernah gitu. Iya, Mbak Fit. Oh, ini Holly sering buram videonya. Iya, Mbak, ini error nggak mungkin HP-nya. Tapi jelas, Oh, Mbak oke Fit. oke. Jelas. Oke, jelas ya. Ya. Jadi itu dulu sih. Kalau monetisasi pasti ada, pasti ada. Mm-mm. Mbak Fit, sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan, surat edaran itu sendiri nggak masuk dalam peraturan perundang-undangan ya Mbak Fit, yang ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sendiri, surat edaran itu sifatnya adalah penjelas atau merupakan tata cara dari suatu aturan yang ada atau aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau saya lihat Mbak Fit, menurut pendapatnya Bagirmanan bahwa suatu aturan adalah ya aturan yang dibentuk oleh pembentuk hukum. Selain dari pembentuk hukum, bukan merupakan suatu aturan yang dapat ditaati seperti itu Mbak Fit. Berarti kan secara tidak langsung sebenarnya edaran ini nggak wajib untuk dilaksanakan Mbak Fit, tapi menjadi syarat Sebetulnya untuk betul, karena dia kan bukan apa ya, bukan peraturan, bukan salah satu peraturan yang masuk dalam sistem peraturan perundang-undangan ya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang 12 2011 gitu. Memang enggak gitu. Tapi pada prakteknya itu dipakai dan itu wajib ya. gitu. Berarti ini Mbak Fit, kita setuju, sebenarnya pertanyaannya setuju atau tidak jika rapid test ini dihapus? Kalau saya pribadi saya setuju. Kenapa? Tidak menjamin kok gitu. WHO pun ini bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang punya penelitian kemudian saya bisa bilang bahwa tidak menjamin seseorang itu kena corona karena hasil rapid testnya reaktif ya. Tapi WHO pun sampai detik ini itu tidak merekomendasikan rapid test yang digunakan sebagai acuan orang dikatakan positif corona atau negatif corona gitu. Karena ketika itu reaktif, itu butuh waktu untuk segera dilakukan PCR, baru kemudian akan ketahuan hasil labnya. Kalau hasil labnya negatif ya dia nggak terkena coronavirus gitu. Tapi kalau dia positif ya dia harus isolasi mandiri 14 hari, kemudian minum obat-obatan yang memang disarankan oleh dokter. Jadi kalau pertanyaannya setuju atau tidak dihapuskan, saya setuju gitu. Bahkan di beberapa tempat nih, misalnya mode transportasi bis sampai detik ini ya, tidak pernah mewajibkan rapid test untuk calon penumpangnya. Sementara kalau di pesawat atau pelabuhan itu wajib pakai rapid test gitu. Ini kan diskriminasi juga gitu. Kenapa kalau misalnya penumpang udara dan laut itu harus pakai rapid test, sementara di darat itu tidak pakai rapid test? Kenapa? Alasannya apa gitu? Bahwa keduanya semua orang bukan hanya melakukan perjalanan darat, bahkan yang melakukan perjalanan udara maupun laut itu semua punya kans yang sama untuk terkena dan terpapar coronavirus gitu. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Ada apa sebenarnya? Kan gitu. Sama ini Mbak Fit, yang mengherankan tuh kenapa harus bus itu tidak dilakukan rapid test. Terus kemudian Betul. pemerintah itu nggak memikirkan yang berkendaraan pribadi juga bisa saja Mbak Fit terkena COVID. Memang dia tidak berhenti di jalan. Nah, seperti itu sih yang pertanyaan-pertanyaan. Terus Mbak Fit, kalau misalnya kita nggak menggunakan rapid test diganti dengan PCR, nah itu berpengaruh ke APBN apa tidak Mbak Fit? Kalau misalnya berpengaruh kan kemungkinan PCR itu nggak menjadi suatu kewajiban dari seseorang untuk melakukan transportasi dengan jarak jauh. Oke. PCR itu kan bisa dilakukan oleh mandiri. Yang punya kemampuan untuk PCR mandiri ya. Karena biayanya pun tidak murah, sekitar 1,2 sampai 2 juta gitu. Tergantung siapa yang menyelenggarakan. Kalau mampu melaksanakan secara pribadi, laksanakan secara pribadi PCR. Kalau memang tidak mampu pilihannya, jangan pergi kemana-mana dulu, atau kurangi kontak dengan orang lain gitu yang tidak berkepentingan gitu, atau misalnya mengurangi untuk menerima tamu dari luar gitu.
ibarat kata ya pinter-pinternya kita menjaga kesehatannya kita gitu. Karena ya rapid test juga nggak menjamin gitu. Kalau ditanya apakah ini pengaruh ke APBN, ya kalau diselenggarakan PCR secara serentak oleh negara ya jelas pengaruh. Tapi itu tugasnya negara juga untuk menjamin kesehatannya warga negaranya gitu. Karena ya hak warga negara. Sekali lagi tapi ini ya kalau ditanya berhubungan dengan APBN, penyelenggaraan PCR secara serentak misalnya dilakukan oleh pemerintah itu juga harus tepat sasaran. Jangan sampai orang yang tidak membutuhkan itu dilakukan PCR, sedangkan yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan malah diberikan PCR, yang dalam keadaan urgent malah tidak diberikan fasilitas PCR, atau yang sebenarnya mampu untuk PCR mandiri tapi diberikan gratis oleh pemerintah, yang tidak mampu malah diminta untuk membayar PCR mandiri. Ini kan harus tepat sasaran juga. Mbak Fit, ini juga ada pertanyaan dari saya sendiri. Mbak Fit, ini kemarin Oke. beberapa hari saya riset, ini di area Surabaya itu ada 16 kali rapid test Hmm. yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara ini. Sebenarnya menimbulkan pertanyaan, kenapa harus BIN gitu Mbak? Ada tidak kewenangan dari BIN untuk ikut menjangkau mengenai COVID-19 ini? Sebenarnya nggak ada. Nah, menurut pandangan Mbak Fitri gimana? Karena ini dari 29 Mei sampai 5 Juni ini BIN mengadakan rapid test Mbak Fit di Surabaya, di Jalan Patimura dan di kantor Kecamatan Kenjeran di Jalan HM Nur ini di Surabaya. Kalau menurut pandangan Mbak Fitri bagaimana? Itu juga sebetulnya pertanyaan banyak pihak. Kenapa harus BIN yang yang menjadi salah satu penyelenggara rapid test gratis di Surabaya gitu. Itu pertanyaannya juga sama, pertanyaan banyak orang juga. Apakah sekarang BIN itu pindah tugas nih, gitu ya? Job desk-nya udah pindah nih untuk diperbantukan di soal coronavirus gitu. Tapi kan sekali lagi kita harus baca peraturan ya. Kalau sampai detik ini sih aturannya ya nggak ada. BIN itu nggak ada aturan. Kalau secara letterlock ya aturan gitu. Bicara aturan job desk-nya BIN ya nggak ada. Tapi mungkin saja pemerintah memang menugaskan BIN, tapi kita yang belum baca peraturannya. Sekali kalau misalnya ada yang baca, yang ada aturannya, yang punya aturannya bisa di-share di sini. Tapi sekedar info, dengan adanya rapid test yang seperti itu juga massal loh ya. Di beberapa 16 titik di Surabaya, itu bisa menjadi kluster coronavirus terbaru juga gitu. Makanya harus diantisipasi betul. Sebetulnya saya pribadi pun beberapa hari yang lalu mengikuti rapid test gratis di dekat kantor gitu. Cuman memang jumlahnya tidak banyak, tidak sebanyak yang diselenggarakan oleh BIN di 16 titik. Kalau BIN tuh betul-betul banyak banget masyarakat yang ikut gitu. Dan kita kan nggak tahu nih masyarakatnya yang gimana ini hasilnya gimana aja kita nggak tahu karena nggak bisa hari itu juga kita ambil kan harus berapa berapa hari kemudian baru kita diberitahu gitu. Itu bisa jadi klaster terbaru juga, makanya saya sebetulnya agak was-was juga kalau misalnya harus ikut rapid test massal misalnya ya. Ya karena kita nggak tahu nih sentuhan sama siapa gitu, ngobrol sama siapa. Belum lagi kalau misalnya disuruh cuci tangan tapi tidak mau cuci tangan, atau misalnya penyelenggara tidak menyediakan cuci tangan gitu, atau tiba-tiba ada yang batuk. Kan hari gini ya, sejak corona kita batuk sendiri aja, batuk sedikit aja gitu, itu rasanya was-was ini orang kena corona nggak ya, kena corona nggak ya, kan mikirnya selalu kayak gitu. Akhirnya yang muncul suuzon nih sama orang lain. Nah, itu harus 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 diatur ulang sih menurutku kalau memang harus ada rapid test gitu. Tapi kalau ditanya kembali lagi ya kalau pertanyaannya soal kewenangannya BIN, kok saya sampai hari ini belum baca peraturan job desk-nya BIN bahwa BIN yang harus menyelenggarakan atau bukan harus ya, turut menyelenggarakan rapid test massal gitu. Saya kok belum pernah baca gitu aturan itu. Atau Iya, mungkin sudah dirubah aturannya kan juga saya tidak tahu. ya, Ini saya kayaknya juga ada kemungkinan dari itu, Thailand. kemungkinan mungkin anggarannya yang masih tersisa banyak mungkin dari BIN. Bisa saja seperti itu. Oh, bisa jadi. Nanti saya tanyakan dulu sama Kementerian Keuangan ya, anggarannya BIN. Iya, Mbak Fit, ini ada pertanyaan, tapi Oke. pertanyaan lewat WA ini begini. Jikapun pemerintah menghapus rapid test dan melakukan PCR, tentu itu merupakan hal yang sulit, di mana harga yang melambung tinggi dari PCR itu bahkan akan menyulitkan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Maka itu Hmm. akan dipisahkan dari pandangan pemateri, bagaimana pemateri menyikapi harga tarif PCR dan letak tanggung jawab negara bisa menekan biaya PCR. Seperti itu. Jadi ini pertanyaannya lebih ke bagaimana tanggung jawab negara untuk ini Mbak Fit, apa istilahnya, menghandle biaya mengenai Hmm. PCR ini. Jadi gini, kalau mahalnya PCR mungkin masih bisa dinalar ya, karena satu alatnya juga nggak bisa nggak sama juga dengan alat rapid test. Kalau alat rapid test tuh betul-betul cuman segini ini kotaknya gitu. Kemudian kita diambil darah sedikit diteteskan gitu. Akan jauh kalau perbandingannya sama alat rapid test tentu jauh banget gitu. Dan lagi yang memeriksa pun full APD gitu. Walaupun yang memeriksa rapid test juga full APD sih. Cuman kan alat yang dipakai itu berbeda satu. Kemudian hasilnya pun harus masuk laboratorium untuk diobservasi lagi gitu. Dan itu butuh waktu yang lama, makanya agak-agak heran ya kalau harganya masih melambung tinggi. Tapi kalau ditanya soal bagaimana tanggung jawab negara, tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya PCR itu mau diselenggarakan serentak oleh negara, negara pun juga harus mulai memilah dan memilih gitu. Segmen mana nih yang mau ditembak untuk PCR serentak misalnya. Atau misalnya mau kerjasama sama salah satu atau eh, apa beberapa rumah sakit tertentu itu juga harus harus dipilih dan dipilah, bukan hanya asal cup-cup terus pokoknya jadi gitu ya, nggak bisa gitu juga gitu. Iya. Nah, kalau tanggung jawab negara sampai hari ini kok saya belum ada info bahwa PCR itu bisa dilakukan gratis ya gitu. PCR itu selalu berbayar. Kalau misalnya mau agak murah mungkin ya, dalam tanda kutip agak murah gitu dan bisa terjangkau, mungkin strateginya adalah ya pemerintah harus mulai melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ditunjuk yang memang punya kemampuan untuk melakukan PCR serta mengolah atau mengobservasi hasilnya dengan sistem silang gitu. Kalau kita misalnya di universitas itu kan ada yang dia pembayaran SPP-nya sistem silang ya. Jadi yang SPP-nya lebih banyak, yang bayarnya lebih banyak, itu dia nutupi yang SPP-nya bayar sedikit. Mungkin bisa dianalogikan gitu. Atau mungkin juga bisa diatur bahwa itu hanya untuk PCR gratis, itu bisa diajukan oleh masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan dan memang tidak ada kemampuan secara ekonomi untuk membayarnya. Tapi kalau masyarakat yang mempunyai kemampuan secara ekonomi yang baik, ya harus bayar mandiri gitu. Mungkin itu sih. Iya Mbak Fit. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Bagus Setiawan. Apa Oke. dampak sosial? Apa dampak sosial dari rapid test? Apakah penerapan rapid test berpengaruh pada ekonomi negara? Berpengaruh nih maksudnya pendapatan. Iya, mungkin menurut ini si penanya berpengaruh ke pendapatan. Tapi kalau saya lihat ini Hmm. enggak ya Mbak Fit, karena kan di kalau memang berpengaruh pada pendapatan, otomatis harganya rata seperti itu. Ini kan tidak rata, Hmm. harganya Ya. berbeda, tiap maskapai berbeda, tiap bandara berbeda. Jadi kalau dikatakan ekonomi negara mungkin lebih ke para pihak tertentu ya Mbak Fit. Eh, saya mungkin bisa jadi kayak gitu gitu. Tapi kalau ditanya sampai pengaruh nggak sih sama pendapatan negara, ya sedikit banyak pasti pengaruh gitu. Tapi kalau melihat fenomenanya sekarang, misalnya maskapai sudah mulai buka rapid test gitu ya, pelayanan rapid test, kemudian beberapa pihak swasta itu juga malah menyelenggarakan dalam tanda kutip ya bantuan sosialnya itu dirupakan bantuan sosialnya itu dirupakan dalam bentuk penyelenggaraan rapid test gratis, ya bukan hanya pemerintah sebenarnya yang diuntungkan gitu, dalam tanda kutip ya, sekali lagi tanda kutip, kita tidak mau judge semua pihak ya, tapi pasti ada gitu ladang usaha gitu, bisa dibilang ladang usaha untuk rapid test gitu, karena yang mengingat harganya juga berbeda-beda satu gitu. Kalau yang satunya 315 gitu ya, yang satunya 95.000, apa bedanya gitu? Apa sih yang membedakan? Apakah hasilnya atau alatnya? Saya kira alatnya sama kok kalau rapid test loh ya. Rapid Iya, test itu sama alatnya gitu. Apa metode untuk mengetahui reaktif non reaktifnya sama gitu. Cara untuk ngambil darahnya juga sama. Jadi apa yang membedakan? Pelayanan apa yang membedakan? Kan itu juga jadi pertanyaan. Kalau kemarin sampai ada surat edaran bahwa harus tidak boleh lebih dari 150.000 misalnya ya. Yang itu kan ada sanksinya nggak gitu. Ketika ada penyelenggara swasta misalnya menyelenggarakan rapid test dengan harga
155.000 padahal surat edarannya harus di bawah 150.000. Apakah ada sanksinya? Sanksinya apa dong? Gitu. Sanksinya administratif atau sanksi apa dulu nih? Mm-mm. Itu harus muncul ketegasan sih. Dan yang mungkin bisa ditambahkan juga ya, harusnya pemerintah juga harus memperhatikan nih siapa aja yang boleh menyelenggarakan gitu. Jangan sampai semua orang bisa menyelenggarakan gitu. Akhirnya ya kayak gini sekarang. Ada yang jual murah, ada yang jual mahal gitu. Mm-mm. Mbak Fit, mengenai alat dari rapid test itu sendiri, kalau saya baca itu beberapa hari lalu itu dari luar ya Mbak Fit, dari Cina kalau nggak salah. Mhm, mhm. Nah itu sebenarnya pemerintah itu perlu nggak Mbak, dia kayak pemerintah tuh transparansi mengenai barang tersebut, pemasukannya berapa, barangnya seperti apa, itu lebih kepada pengadaan barang jasanya Mbak Fit. Jadi perlu tidak pemerintah itu transparansi mengenai kualitas barang untuk rapid test, kemudian dari mana, harganya berapa gitu Mbak Fit. Karena kalau nggak transparansi nanti pasti konsekuensinya masyarakat nggak tahu ini benda untuk rapid test ini ternyata murah, kalau misalnya beli di China ternyata ketika di Indonesia dibuat mahal seperti itu. Sebenarnya perlu nggak Mbak transparansi mengenai pengadaannya ini? Nggak ada transparansi pun hari ini kita bisa lihat gitu ya harga di antara misalnya contoh aja tadi harga di maskapai lah ya, harga di maskapai aja sudah berbeda-beda, artinya apa gitu, mungkin dengan alat yang sama, sumbernya sama tapi harganya dibedain dong kalau masuk masuk mana masuk Indonesia itu pasti gitu. Jadi ada transparansi, nggak ada transparansi soal alatnya sebetulnya kita juga tahu kok gitu. Kalau ini pasti harganya tuh ibarat kata kalau katanya orang jualan tuh harga kulaknya itu sama, tapi di up-nya itu pasti beda. Iya. Gitu. Kalau ditanyakan perlu transparansi atau enggak, sepanjang itu menyangkut dengan APBN ya, uang negara, ya harus transparansi gitu. Seharusnya ya. Tapi kok rasanya sampai hari ini itu saya belum pernah baca berita atau lihat media manapun yang membahas soal itu gitu. Tapi menurut saya bagusnya sebagai negara yang baik ya, sebagai pemerintahan yang baik ya, sepanjang memang menggunakan siapapun yang menggunakan uang negara ya harus transparansi terkait dengan penggunaan, perencanaannya bagaimana, hasilnya bagaimana, kualitasnya bagaimana gitu. Mungkin juga begini, kenapa tidak disampaikan ke publik bahwa rapid test ini tipenya misalnya ada tipe A, B, C, D misalnya. Kenapa tidak disampaikan ya karena mungkin juga ada pengaruh bahwa WHO pun sampai hari ini itu tidak menganjurkan rapid test loh. Yang dianjurkan itu PCR. Saya juga tidak tahu. Ini tadi ada informasi dari teman saya, Rossi. Beliau ada di Taiwan sekarang domisilinya gitu. Di Taiwan pun itu tidak ada kewajiban untuk melakukan rapid test gitu. Makanya dia heran, hanya ada di sini nih, hanya ada di Indonesia yang sedikit-sedikit rapid test, di sini rapid test gitu. Jadi katanya kalau misalnya mau pakai transportasi umum ya pakai aja gitu, sesuai dengan prosedur protokol kesehatan ya tentunya ya, tetap pakai protokol kesehatan. Jadi nggak ada aturan harus misalnya nih ke luar kota harus pakai rapid test ya hanya di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu anggaran transparansi dana sepanjang pakai uang negara dilakukan oleh lembaga negara, dilakukan dengan melibatkan negara ya tetap harus ditunjukkan ke masyarakat gitu. Penggunaannya untuk apa sih gitu? Barangnya apa sih? Jangan sampai ketika itu pakai uang negara, ibarat kata kan uangnya rakyat ya. Jangan sampai ketika uang itu diambilkan dari APBN gitu ya terus nggak dilaporkan ke kita sebagai warga negara, kemudian nanti kalau ada kecurangan kita juga yang rugi gitu. Mbak Ini Fit, ya gini Mbak Fit, mengenai kan kantornya Mbak Fitri sedang mengajuin mengenai gugus tugas ke Mahkamah Agung mengenai surat edaran. Nah ini sebenarnya yang mau digugat itu nanti kewenangan dari gugus tugasnya karena dia tidak memiliki kewenangan secara konstitusional, atau yang mau digugat itu aturan yang dibuat mengenai rapid test. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita prinsipnya kalau di uji materi yang kemarin kita ini ajukan ya adalah supaya aturannya ini nggak ada lagi gitu. Jadi ketika aturan itu nggak ada, otomatis kan kewenangan nggak ada gitu.
Ini kalau boleh saya perlu dibacakan nggak ya aturan yang kita gugat? Aduh, perlu Mbak Fit, perlu Mbak Fit. Oke. Ini mungkin pertama kali dibacain Mbak Fit. Aku masih Oke. SMP di beli berita belum dapat mengenai aturannya Mhm. bagaimana diajuinnya seperti apa. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sambil mungkin ada yang mau tanya, monggo. Ya teman-teman silahkan yang mau bertanya. Oh ini Mbak Saya Fit, ada dulu. pertanyaan dari Oke. Ratu Hijah. Mhm, mhm. Berkaitan dengan informasi pengadaan barang dan jasa rapid test, harusnya ada pemberian informasi yang baik. Bahkan masyarakat dapat mengetahui mana tindakan yang dapat dilakukan dan mana yang tidak. Sehingga ada Mhm. pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Oh, ini memberikan tanggapan Mbak Fit Oke, mengenai perlunya menanyakan. transparansi pengadaan barang dan jasa rapid test. Oke, Silahkan sebentar ya. mungkin teman ada yang mau bertanya Em, sambil menunggu materi. oke, ini udah siap surat edarannya. Mau dibacain nggak ininya? Iya Mbak Fit, Aturannya. silakan Mbak Fit. Jadi sebenarnya yang kita mohonkan untuk diuji material itu adalah ketentuan huruf F, angka 2, huruf B. Yang Mm-mm. bunyinya begini. Mm-mm. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri, huruf B-nya ya, langsung ke huruf B, adalah setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkereta apian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan: satu, menunjukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah; dua, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Itu bunyi surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020. Sementara gini, kalau bicara soal keputusan ini kan apa? Berlawanan dengan dua peraturan lainnya ya. Satu itu peraturan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garis miring Menkes 382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 yang ada nih. Kalau misalnya teman-teman mau baca, mau cari itu langsung aja ke lampiran bab 3 sama lampiran bab 3, 6C, kemudian ada 7C, itu di dua aturan itu. Intinya adalah kalau bagi penumpang maupun bagi penumpang atau pengunjung ya, itu tidak ada kewajiban untuk rapid test, tapi yang mereka disarankan itu begini, memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, satu, atau misalnya benar-benar memerlukan transportasi umum tapi dia lagi dalam keadaan tidak sehat, itu disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas, misalnya taksi, ojek, dan lain-lain, tapi harus memberikan informasi kepada sopir terdahulu terkait dengan kondisinya sehingga sopir itu punya pencegahan lah terhadap kondisi si calon penumpangnya ini. Itu. Kedua, wajib menggunakan masker. Ketiga, kebersihan tangan itu udah pasti ya. Keempat, menghindari area wajah. Kemudian yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian kalau memang kondisinya padat, tempatnya padat dan memang tidak memungkinkan untuk physical distancing, itu harus menggunakan face shield gitu. Tapi pertanyaan, ini kan aturan satu yang surat gugus tugas itu tidak sama dengan aturan ini gitu. Kemudian ada lagi yang aturannya dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus gitu. Lampiran A tentang petunjuk teknis pelaksanaan mudik moda bus, kemudian lampiran B-nya itu soal kereta api, lampiran C-nya soal pesawat udara, dan lampiran D-nya kapal penyeberangan. Yang pada intinya di semua petunjuk teknisnya ya, itu hanya begini bunyinya. Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke terminal membawa surat keterangan sehat. Jadi bukan rapid test, bukan hasil PCR, bukan hasil rapid test, tapi surat keterangan sehat. Kemudian yang bersangkutan itu tidak boleh menaiki motor sebagai penumpang loh ya, bukan sebagai yang dia pegang sendiri, enggak. Tapi kalau sebagai penumpang dia nggak boleh naik motor gitu, karena harus memenuhi persyaratan physical distancing. Kemudian harus pakai masker. Yang ketiga harus dalam kondisi sehat. Yang keempat harus membawa barang yang dia tidak diperbolehkan membawa barang yang berlebihan. Artinya ya barang yang dibawa ya harus apa ya
nggak banyak-banyak banget lah ibaratnya, nggak sama kayak orang mudik bawa oleh-oleh untuk satu kampung juga kan, nggak boleh juga gitu. Kemudian harus bawa bekal sendiri makanan dan minuman gitu, karena memang biasanya kalau kalau dalam keadaan corona begini banyak kantin-kantin, toko makanan yang memang tutup gitu ya. Jadi memang tidak diperkenankan untuk dine in, biasanya harus take away. Makanya disarankan untuk take away. Nah, kalau lihat di dua aturan ini, otomatis kan di aturan surat edaran gugus tugas nomor 9 tahun 2020 jelas berbeda dong, Mm-mm. gitu. Makanya dari mana? Pertanyaannya dari mana? Gugus tugas itu punya aturan bahwa kalau bepergian keluar kota menggunakan moda transportasi udara dan laut itu harus menyertakan surat keterangan rapid test dan PCR yang isinya adalah non reaktif. Dari mana? Dia ambil dari mana ketentuannya gitu. Pertanyaannya itu. Mm-mm. Iya, maksudnya gugus tugas itu ambil atau buat aturan turunan dari mana gitu ya Mbak Fit ya? Betul, betul, Eh, betul. Kalau Sebelum, kita belajar hukum tuh kan kita gini, eh apa? Kita mau bikin satu aturan, mm-mm, itu kan nggak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, gitu. datanya. Mm-mm, Ada dalam bahasa awamnya ada cantolan hukumnya, gitu. mm-mm, Jadi kalau misalnya kita bikin aturan A, ketika orang tanya, ini aturannya dari mana nih ngambilnya? Kok tiba-tiba ada aturan A? Kan kita bisa jawab, oh iya karena ada cantolan hukumnya B, gitu. mm-mm, Nah, pertanyaannya, gugus tugas ini punya aturan seperti ini, cantolan hukumnya di mana? mm-mm. Analisanya dari mana gitu? Iya, Gitu sih. Mbak Fit, ini Ya, Mbak Fit, saya ada pertanyaan seperti ini. Berarti kan hmm. secara tidak langsung Mbak Fitri dan teman-teman menginginkan adanya pencabutan atas aturan yang dibentuk oleh gugus tugas. Nah, Iya, kalau benar. kita lihat Mbak Fit, menurut pandangannya Maria Farida Indrati, itu Hmm. menyatakan ada dua konsep pencabutan dalam hukum tata negara, yaitu pencabutan yang Hmm. dia mencabut kemudian hilang, dan untuk yang Hmm. kedua pencabutan dengan penggantian. Nah, mengenai aturan tersebut itu kira-kira pencabutan aja atau pencabutan dengan penggantian, Mbak? Karena secara tidak langsung aturan ini juga merupakan suatu rekomendasi dan juga PR besar bagi pemerintah untuk Hmm. memperjelas seperti apa sih mekanisme ketika seseorang Hmm. itu melakukan perjalanan jauh atau di tempat umum seperti itu. Hmm. Kalau kami, yang diminta oleh kami adalah mencabut saja gitu. Karena ada petunjuk teknis yang lain kok gitu. Yang lebih jelas gitu, yang memang apa? Yang memang yang bisa dilakukan, yang bisa diterapkan itu ada aturan dari Menteri Kesehatan, kemudian ada peraturan Menteri Perhubungan, ya sudah itu gitu. Karena mereka lebih punya kewenangan untuk mengeluarkan aturan kan. Iya, Mbak Fit. Terus mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai monetisasi. Ini diskusinya seru sekali Mbak Fit karena sampai sekarang nggak jelas sebenarnya yang diuntungkan di sini itu siapa. Pemerintah pun kalau menurut saya juga nggak terlalu diuntungkan Mbak Fit. Ya, diuntungkan tidak diuntungkan tuh harus tanya sama yang pegang keuangan negara ya. Iya Mbak Bukan Fit. kita, tapi kalau kalau dilihat dari, kalau pertanyaannya balik lagi nih, misalnya diuntungkan atau tidak, ya bagi saya semua pihak juga bisa aja diuntungkan, bukan hanya pemerintah. Pihak-pihak yang menyelenggarakan rapid test pun, berbayar pun, itu juga bisa disinyalir mendapatkan keuntungan dari sana. Karena nggak mungkin, ibaratnya ya, kalau saya pedagang, saya itu ambil barang dari Cina misalnya ya, kemudian saya jual dengan harga beli yang saya dapat, kan nggak mungkin juga. Saya kan kena bea gitu. Ada pajaknya. Masa iya itu nggak dibebankan gitu. Kemudian kita masih harus apa ya? Ada jasa kirimnya kalau memang harus dikirim. Apakah betul kita nggak ambil untung dari sana, kan nggak mungkin juga ya, pasti untung gitu. Iya Mbak Fit. Ini ada pertanyaan atau tanggapan dari Mas Rofi Aulia Rahman. Apakah aturan gugus tugas tersebut semata-mata untuk melengkapi karena aturan di atasnya kurang jelas dan kurang detail karena kita sedang dalam situasi emergensi? Oke. Kalau menurut saya ini bukan untuk melengkapi, tapi untuk menambah-nambahkan sebenarnya. Kalau dibilang ini tidak jelas misalnya ya, aturan di atasnya seperti keputusan Menteri Kesehatan, kemudian peraturan Menteri Perhubungan 41 2020 kurang detail, saya rasa sudah sangat cukup detail karena aturannya pun mengatur misalnya harus jaga jarak 1 meter, kemudian membawa surat keterangan sehat, kemudian nantinya petunjuk teknis di sana juga harus cek suhu dan lain-lain gitu. Menurut saya itu jauh lebih detail daripada aturan dari surat edaran gugus tugas, dan sekali lagi ini nggak ada cantolan hukumnya bahwa harus membawa surat rapid test, itu nggak ada cantolan hukumnya.
kalau bisa bisa deh dicari di apa di media-media manapun ya. Banyak ahli kesehatan gitu yang bilang bahwa sebenarnya bukan hanya WHO yang bilang ya, tapi ahli-ahli juga bilang bahwa rapid test itu juga nggak menjamin kok seseorang itu bebas dari coronavirus gitu. Yang bisa dijamin hasilnya adalah PCR, tapi PCR pun harganya mahal gitu. Jadi kalau ditanya ini untuk melengkapi karena aturannya kurang jelas misalnya, ya menurut saya enggak juga karena aturan di atasnya itu jauh lebih jelas daripada aturan surat edaran gugus tugas gitu. Dan jauh lebih sesuai dengan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan penanganan coronavirus. Mbak Fit, kalau kita mengkritisi secara konstitusional mengenai surat edaran itu sebenarnya surat edaran itu kan dibentuk karena adanya aturan yang abstrak. Jadi sifatnya perjelas dan juga sifatnya surat edaran itu dia tidak boleh menambahkan hukum baru Betul. di situ. Berarti secara formil sebenarnya surat edaran ini secara formil sebenarnya ini ya Mbak Fit ya, Sudah, sudah salah ya Mbak Fit ya. Secara sudah formil. salah gitu. Bukan hanya secara formil ya, secara kewenangan lembaganya pun itu juga sudah salah gitu. Karena gugus tugas itu tidak punya kewenangan untuk mengatur hal-hal baru yang harusnya bukan tupoksinya dia, bahwa dia mengeluarkan surat edaran ya harus sesuai dengan aturan lainnya yang sifatnya hanya menjelaskan gitu atau mengatur soal teknis-teknisnya, bukan mengatur hal-hal baru yang sebetulnya tidak diatur atau menghilangkan aturan-aturan yang sebetulnya sudah diatur di peraturan perundang-undangan lainnya. Ini kalau muncul surat edaran gugus tugas 9 2020, ya menurut saya ini agak kebablasan ya tugasnya gugus tugas gitu. Bukan itu tugasnya dia. Iya. Ya Mbak Fit, ini mungkin Hmm. teman-teman yang bertanya sudah semua dibacakan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman. Jadi gini Mbak Fit, nanti video ini akan kami upload di YouTube Dames Juri supaya bisa dilihat lagi kan beberapa peraturan disebutkan Mbak Fitri mau saya review lagi, terus kemudian Oke, Anda review lagi. Jadi minta izin untuk diupload di YouTube Dames Juris. boleh silahkan. Iya Mbak Fit, mungkin segitu saja karena kebetulan sudah sore dan mengganggu waktu Mbak Fitri di Semua kantor. sama sekali. Ya, dan ini pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Nah, untuk diskusi selanjutnya, kalau Mbak Fitri berkenan dan ada waktu, insya Allah kami mengajak Mbak Fitri diskusi lagi. Kalau Mbak Fitri ada Asal kesempatan. ini ya, asal dikasih taunya agak jauh-jauh hari supaya saya bisa belajar nih. Agak-agak takut juga nih teman-teman netizen, tiba-tiba nanti pertanyaannya yang susah-susah kan juga saya juga malu nanti kalau nggak bisa jawab gitu. Iya Mbak Fitri ini benar-benar senior yang sangat berkompeten dulu waktu di UMM ya Mbak Fitri. Waduh, waduh, amin, amin. Amin. Sekarang lagi di Surabaya, jadi praktisi ya Mbak Fit ya. Eh, nggak juga sih, nggak jadi praktisi, belajar aja. Ya sukses selalu ya Mbak Maklum Fitri. sama senior yang lain nanti. Sukses selalu buat Mbak Fitri dan tetap Amin. jaga kesehatan. Terima kasih ya Mbak Fit atas waktunya. Sama-sama. Ya. Ya.